Regan menegang mendengar jawaban Riana yang sambil menangis. Benarkah? Benarkah bahwa wanita itu anaknya? Apakah Regan tidak salah dengar? Bukankah dirinya dinyatakan mandul dan tidak bisa memiliki anak? Hal itulah yang membuat mantan istrinya memilih laki-laki lain. Sementara Riana menyeka air matanya dengan kasar. Ia menatap Regan dengan marah, walaupun ia tahu bahwa laki-laki ini tidak salah. Seharusnya ia bersyukur karena Regan sudah menolongnya dan menyelamatkan nyawa Jonathan. Saya akan gugurkan bayi ini, Tuan. Ucap Riana tegas. Saya tidak mau, suami saya tahu bahwa saya mengandung anak Anda. Regan menatap wanita itu dengan saksama. Matanya menyipit, dan senyum licik yang perlahan merekah di wajahnya menyiratkan sebuah rencana baru yang mulai bersemi di dalam pikirannya. Ia melangkah perlahan mendekati Riana, membuat wanita itu secara refleks mundur selangkah. Jadi, kamu hendak menggugurkan anakku? Gumam Regan pelan, seolah tengah menikmati setiap kata yang meluncur dari bibirnya sendiri. Padahal, aku justru menganggap ini sebagai hadiah tak terduga dari Tuhan. Riana memelototi pria itu dengan napas memburu. Ini bukan hadiah, Tuan Regan. Ini musibah bagi saya. Saya telah berusaha membangun rumah tangga yang tenang bersama Jonathan. Saya tidak ingin semuanya hancur karena satu malam kesalahan. Kesalahan. Regan terkekeh pendek. Lalu bagaimana jika aku ingin mempertanggungjawabkan kesalahan itu? Apa kamu pikir aku akan tinggal diam ketika tahu bahwa darah dagingku tengah tumbuh dalam rahimmu? Riana menggeleng keras. Tuan Regan, kita tidak punya masa lalu. Kita tidak punya hubungan apapun. Saya mohon, jangan libatkan saya dalam kehidupan Anda. Hubungan ini hanya saling menguntungkan satu sama lain. Saya terpaksa menerima tawaran Anda demi menyelamatkan suami saya. Pria itu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan gerakan santai, seolah pembicaraan barusan tidak melibatkan nyawa seorang anak. Setelah mengisap dalam-dalam, ia menghembuskan asap ke udara malam yang mulai mendingin. Jangan lupa, Riana, aku juga suamimu. Suami sah secara hukum dan agama. Sayangnya, kamu tidak punya pilihan. Dan aku juga tidak. Anak ini adalah satu-satunya bukti bahwa aku tidak mandul seperti yang selama ini dikatakan dunia. Tatapannya tajam. Aku tidak akan membiarkanmu menghilangkannya. Jangan harap. Saya tidak butuh izin Anda. Bentak Riana, suaranya pecah, tetapi matanya memerah, hampir pecah oleh air mata yang tertahan. Ini tubuhku. Aku yang merasakan sakitnya. Aku yang akan menanggung semua akibatnya jika Jonathan tahu. Anda tidak tahu bagaimana rasanya hidup dalam kepalsuan demi menjaga rumah tangga yang seharusnya utuh. Air mata Riana. Kita memang sudah menikah, tapi itu karena paksaan Anda. Saya tidak pernah mau menikah dengan Anda. Tolong lepaskan saya. Regan mendekat, kali ini lebih serius. Ia berdiri hanya sejengkal dari wajah Riana, matanya menusuk dalam, menyelami luka-luka lama yang tak sempat sembuh. Dan kamu pikir aku tidak tahu rasanya kehilangan? Dikhianati oleh istri sendiri karena aku tidak bisa memberinya keturunan. Kamu tahu, wanita itu meninggalkanku seperti sampah. Dan sekarang, takdir memberiku kesempatan kedua. Lewat dirimu. Riana mendengus pelan, kemudian membuang wajah ke samping. Saya tidak peduli dengan masa lalu Anda, Tuan Regan. Saya hanya ingin hidup tenang. Saya tidak ingin anak ini tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Saya tidak mau dia menjadi perantara balas dendam atau pelarian dari luka Anda, ucapnya. Dan,
Jika Jonathan tahu saya hamil, apa yang harus saya katakan padanya? Dia pasti sangat terluka. Dalam hidupnya, tak pernah sekalipun Rihanna bermimpi akan mengkhianati suami sebaik Jonathan. Lelaki dengan penuh kasih sayang memberinya cinta yang tak pernah Rihanna dapatkan dimanapun. Kini, apakah kepercayaan dan cinta itu harus hancur dan kandas hanya karena tumbuhnya janin di dalam rahimnya? Lagi, benar bahwa ia dan Regan memang sudah menikah, tetapi ia terpaksa demi menyelamatkan nyawa Jonathan. Regan melempar rokoknya ke dalam tong sampah. Ia menyeringai licik wanita yang ada di depannya ini. Apakah Rihanna tidak mengenal siapa dirinya? Apa wanita itu pikir bisa lepas dari cengkeraman tangannya? Tidak akan pernah bisa. Selamanya, Rihanna akan jadi miliknya. Aku tidak ingin memaksamu, Rihanna. Tapi aku akan melindungi anak ini. Meski kamu membenciku sekalipun, ucap Regan lirih. Nada suaranya tidak setegas sebelumnya. Kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Aku akan membawa ini ke jalur hukum, ucapnya lagi. Ingat, jika kamu berani menyakiti dia, maka aku juga bisa melenyapkan nyawa Jonathan. Rihanna terperangah. Apa maksud Anda? Aku akan mengajukan tuntutan sebagai ayah biologis. Meski kamu sudah menikah dengan Jonathan, hukum tetap melindungi hak seorang ayah atas anak kandungnya. Aku punya uang, aku punya pengacara. Jangan anggap ancamanku main-main. Rihanna terdiam. Tubuhnya melemas seketika. Ketakutan menjalari setiap selnya. Ia memang tak pernah menyangka bahwa Regan akan sejauh ini. Ia pikir pria itu akan pergi setelah menolong Jonathan, lalu menghilang seperti bayangan yang sempat datang saat senja. Namun, nyatanya tidak. Regan malah mengikatnya dalam sebuah pernikahan yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup Rihanna. Seumur hidupnya, tak pernah terselip di antara rongga dadanya bahwa ia akan memiliki dua suami. Apa yang harus Rihanna lakukan? Ia tahu bahwa Regan bukan seseorang yang bisa begitu saja ia lawan. Lelaki penguasa yang memiliki kuasa itu tentu saja akan melakukan segala cara untuk menghancurkannya. Lalu, bagaimana dengan anak ini? Apa yang harus Rihanna katakan pada Jonathan, jika suaminya itu tahu bahwa dirinya hamil? Jadi, apa yang Anda inginkan dari saya sekarang? Tanyanya dengan suara serak. Regan tersenyum kecil. Kali ini bukan senyum licik, melainkan senyum getir yang hampir tidak bisa dibedakan dengan luka. Aku ingin kamu melahirkan bayi itu untukku karena ia akan menjawab pewaris tunggal Alexander. Ingat, Rihanna, aku juga suamimu, suami sahmu setelah Jonathan. Aku berhak atas dirimu dan bayi itu. Jadi, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya, atau kamu akan tahu sendiri apa yang bisa aku lakukan pada Jonathan. Jonathan duduk dengan gelisah, sejak tadi ia menunggu kepulangan sang istri yang tak kunjung datang. Lelaki itu masih duduk di kursi roda karena kakinya mengalami kelumpuhan yang mengharuskan Jonathan duduk di kursi roda untuk beberapa waktu sambil menjalani perawatan intensif. Kamu menunggu, Rihanna? Amelia menatap putranya. Iya, Bu, jawab Jonathan. Rihanna kemana? Iya. Kok sudah tengah malam belum pulang? Tanyanya. Apa dia lembur? Iya. Jonathan mendesah pelan sembari melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Kamu yakin dia lembur? Amelia tersebut tersenyum sinis. Atau jangan-jangan, Rihanna sedang bersama laki-laki lain di luar sana, tanpa peduli kamu di rumah yang sudah setengah mati menunggu dia. Dek. Sayang, kamu dari mana? Rihanna berjingkat kaget ketika mendengar pertanyaan suaminya,
Padahal wanita itu membuka pintu kamar sangat pelan karena pikirnya sang suami sudah tidur. "Jo." Riana memaksakan senyumnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya mengalihkan pertanyaan dari sang suami. "Aku menunggu kamu. Aku tidak bisa tidur, aku khawatir." "Kenapa pulang larut malam?" cecar Jonathan yang tidak bisa menyembunyikan wajah paniknya. Riana lagi-lagi memaksa senyum, tetapi tidak dengan hatinya yang terasa koyak. Tak bisa ia bayangkan bagaimana ekspresi Jonathan saat tahu dirinya hamil anak pria lain. Riana belum siap semua itu terjadi. Cintanya pada Jonathan sangat besar dari apapun yang ada di dunia ini. "Di kantor banyak kerjaan, Jo. Jadi aku terpaksa lembur, supaya punya uang tambahan." Jelas Riana. "Maafkan aku, ya. Seharusnya aku yang bekerja, tapi kondisiku." Jonathan menunduk malu karena dirinya yang saat ini masih duduk di kursi roda. Riana berjongkok menyamakan tingginya dengan Jonathan yang duduk di kursi besi itu. "Jangan bicara seperti itu. Ini sudah tanggung jawab sebagai istrimu." Riana memeluk suaminya itu dan meyakinkan Jonathan bahwa dirinya tulus menggantikan lelaki itu sebagai tulang punggung keluarga. "Terima kasih, sayang. Aku harap kamu tetap setia berdiri di sampingku, sampai aku sembuh." Satu tetes air mata Riana menetes. Ia memejamkan mata meresapi hangatnya pelukan Jonathan. Dadanya bagai tertusuk ribuan pisau, terasa tercabik-cabik sangat dalam hingga mengeluarkan luka dan darah yang banyak dan menyebabkan rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Apakah Riana seorang istri yang jahat? Ia telah mengkhianati pernikahan mereka dan menduakan suaminya itu. Ia sudah menanamkan duri dalam pernikahannya dan Jonathan. Padahal dirinya sudah mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan para saksi. Namun, ia malah mengingkari janji yang telah mereka sepakati. Riana melepaskan pelukan itu perlahan. Ia menatap wajah suaminya yang masih terlihat lemah, tetapi tetap berusaha menebar senyum. Senyum yang tidak pernah absen meski tubuhnya lumpuh. Meski hidupnya kini bergantung pada roda besi dan belas kasih istri yang setia merawatnya. Namun, Riana tahu, dirinya tidak sepatutnya menerima senyum itu. Apalagi setelah apa yang ia lakukan pada sang suami. Akan tetapi, Riana tak ada pilihan, hanya itu baktinya sebagai seorang istri yaitu menyelamatkan Jonathan. "Sampai kapanpun aku akan tetap di sampingmu, Jo," ucap Riana dengan suara lirih, "mantap. Kamu adalah rumahku, dan rumah tidak akan pernah kutinggalkan hanya karena badai." Jonathan memejamkan mata, mengukir setiap kata itu dalam hatinya. Ia ingin percaya. Ia ingin meyakini bahwa cinta istrinya tidak berubah, bahwa keadaan yang menimpanya tidak mengikis kesetiaan Riana. Namun, di balik keheningan, Tuhan lebih tahu isi hati setiap manusia. "Iya, sayang, kamu juga rumahku. Jangan pernah berubah, ya." Jonathan mengecup punggung tangan istrinya itu dengan penuh sayang dan ucapan syukur karena memiliki istri sebaik Riana. Riana berusaha menahan sesak di dalam dadanya. Cintanya memang tidak akan pernah berubah sampai nanti. Tetapi bagaimana dengan janin yang ada di dalam rahimnya? Apakah keadaannya akan tetap sama? Apakah Jonathan akan tetap mencintainya seperti saat ini? "Kamu sudah makan, belum?" Jonathan menggelengkan kepalanya tanda belum karena memang ia belum makan menunggu istrinya pulang. "Aku membersihkan diri dulu, baru. Setelah itu aku masak. Kita makan sama-sama supaya kamu segera minum obat." Sementara itu di kediaman Regan, pria tampan itu keluar dari mobil dengan wajah datar tanpa ekspresinya. Ia melangkah lebar tanpa peduli dengan sapaan para pelayan yang menyapanya dengan ramah. "Akhirnya kamu datang juga.
Ucap seorang pria parubaya yang sejak tadi menunggu kedatangannya. Regan tak menanggapi, lelaki itu duduk di sofa seraya melepaskan jas dan dasi yang terasa mencekik lehernya. "Ada apa kalian datang ke sini?" tanya Regan menatap dingin orang-orang yang ada di ruangan tersebut. "Kami ingin membahas hubungan kamu dan Agnes," ucap Devi, ibu tiri Regan. "Aku sudah cerai dengannya dan kami tak memiliki hubungan apapun." "Aku tidak ingin mendengar namanya lagi," jawabnya tanpa melihat sang ibu. "Apa hubungan kalian tidak bisa diperbaiki lagi, San?" Alexander menatap sang anak dengan penuh harap. "Diperbaiki?" Regan tertawa garing. "Dia yang meninggalkan aku karena tidak bisa punya anak. Aku divonis mandul oleh dokter. Itu alasan dia meninggalkan aku. Jadi, apa alasan aku harus kembali lagi padanya?" Regan menatap sang ayah dengan mengejek. "Apa karena ini ada keuntungannya untuk Dedi, sehingga meminta aku kembali pada pelacur itu?" Suasana ruang tamu keluarga Regan mendadak hening. Kalimat kasar yang baru saja dilontarkan Regan menggantung di udara, membekukan seisi ruangan. Alexander menghela napas dalam, menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Ia ingin marah tetapi, ia tahu, luka anak lelakinya itu jauh lebih dalam dari yang terlihat. "Aku tidak mengizinkanmu menyebut Agnes dengan sebutan seperti itu," ujar Alexander tegas, menatap lurus ke arah putranya. Regan menyeringai sinis. "Mengapa tidak? Bukankah itu sepadan dengan tindakannya yang meninggalkan suaminya hanya karena vonis dokter? Agnes bukan perempuan murahan. Ia hanya terluka. Sama seperti dirimu," ucap Devi dengan suara lebih lembut, berusaha menengahi ketegangan di antara ayah dan anak itu. "Kalian sama-sama tidak tahu bagaimana cara saling menggenggam saat badai datang menerpa." Regan bangkit dari duduknya. Matanya tajam menatap ibu tirinya yang selama ini bersikap manis, tetapi baginya tak lebih dari aktris dalam drama rumah tangga. "Tolong jangan ikut campur. Aku tidak meminta nasihat darimu, Regan," bentak Alexander. Namun, Regan hanya mengangkat tangannya sebagai isyarat bahwa ia tak ingin memperpanjang percakapan itu. "Aku lelah. Jika kalian hanya datang untuk membahas wanita itu, silakan pulang. Aku tidak memiliki urusan dengan kalian." Regan masuk ke dalam kamarnya, seraya membanting pintu dengan keras. Dadanya terasa menggebu-gebu mendengar nama wanita yang telah mengkhianatinya itu. Tidak akan ia biarkan Agnes hidup dengan tenang. Wanita itu harus merasakan penderitaan yang ia rasakan selama ini. Sejenak Regan terdiam, teringat kembali akan Riana, istrinya. Ya, Riana adalah istrinya, istri keduanya ia menikahi wanita itu sah secara hukum dan agama. Kini, Riana tengah mengandung anaknya, darah dagingnya. Tanpa terasa air mata Regan menetes. Awalnya ia tidak percaya bahwa Riana mengandung anaknya. Namun, tentu ia tahu latar belakang Riana yang tidak mungkin memiliki hubungan lain selain dirinya dan Jonathan, sementara lelaki itu mandul sama seperti dirinya. Artinya selama ini Regan tidak mandul, kalau ia mandul, bagaimana bisa Riana mengandung? Artinya, Regan memang subur dan hanya Agnes yang bermasalah. Atau Agnes memang sengaja tidak mau melahirkan anaknya. Karena sebelum bercerai, Regan dan mantan istrinya pernah membahas untuk tidak memiliki anak. Pada kenyataannya itu hanya alasan Agnes saja supaya bisa terus bebas menjadi model. Riana. Tetapi nama Riana justru terucap di dalam mulutnya. "Kali ini, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Aku lakukan segala cara agar kamu menjadi milikku. Apalagi sekarang, kamu tengah mengandung buah hati kita. Baru pulang kamu, Re." Amelia menatap sinis menantunya. "Kemana?"
Lembur. Memangnya ada lembur sampai tengah malam? Wanita parubaya melihat menantunya dengan penuh kecurigaan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Hentikan, Bu. Hardik Jonathan. Jangan cari masalah, Rere baru pulang kerja. Dia lelah. Sarkasnya. Kamu percaya sama istrimu, Jonathan? Amelia berdeci. Kamu lupa, kalau sekarang kamu itu lumpuh, mana ada wanita yang mau menerima suaminya apa adanya, apalagi dalam kondisi tidak bisa berjalan seperti kamu. Bisa saja di luar sana, Rere sengaja mencari mangsa baru untuk dia porotin. Jari jemari Riana saling meremas satu sama lain, dadanya berdegup kencang. Tak bisa ia pungkiri bahwa ada rasa ketakutan tersendiri jika Amelia sampai mencurigai dirinya. Stop, Bu. Sebaiknya ibu istirahat di kamar, aku dan Rere ingin malam berdua saja. Jangan ganggu kami. Usir Jonathan yang tidak sanggup dengan perkataan ibunya. Sejak dulu, ibunya memang tidak menyukai Riana. Entah apa yang membuat sang ibu begitu membenci istrinya tersebut. Amelia berdeci melihat Jonathan yang malah membela Riana daripada istrinya. Kamu lihat saja nanti, Jo. Ibu yakin kamu akan menyesal karena tidak percaya pada kata-kata ibu. Dek.